warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Diasri dengan NIM 64251775. Perkenalkan, nama saya Riantina Sokairunisa dengan NIM 64251616. Perkenalkan, nama saya Farhan Fabiola Aymar dengan NIM 64251612. Perkenalkan, nama saya Sinta Madiku Samawardani Arif dengan nomor NIM 64251739. Perkenalkan, nama saya Nurul Asri Ahmadani dengan NIM 64251786. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisriasi dengan NIM 64251776 dari kelas 64.2C.07. Di sini saya akan membahas tentang baris dan deret aritmatika. Oke. Di sini ada definisi dasar dan terminologi. Baris aritmatika ialah susunan bilangan yang memiliki pola tetap berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Karakteristiknya utamanya adanya pembeda atau B yang konstan di antara dua suku berurutan. B sama dengan UN dikurang UN min 1. Yang kedua ialah deret aritmatika. Representasi akumulatif atau jumlah total dari suku-suku yang terdapat dalam suatu barisan aritmatika. Deret mengubah urutan menjadi sebuah nilai tunggal yang mencerminkan totalitas data. Ialah Sn sama dengan U1 plus U2 plus titik U ke N. Habis itu ada formulasi suku ke N atau UN. Untuk menentukan nilai suku pada posisi tertentu atau N, tanpa harus mengurutkan satu persatu digunakan rumus umum. Baris aritmatika ialah UN sama dengan A plus N-1 tutup kurung B. A, suku pertama, nilai awal baris atau U1. B, ialah pembeda selisih tetap antara suku yang berurutan. N, ialah banyak suku. Ialah urutan posisi suku yang dicari. Jumlah suku pertama atau SN. Ada 3 metode, ialah gunakan suku pertama A dan suku terakhir UN jika sudah diketahui. Rumusnya ialah SN sama dengan N per 2 buka kurung A plus UN tutup kurung. Metode kedua ialah gunakan jika nilai beda diketahui namun suku terakhir belum diketahui. Rumusnya ialah SN sama dengan N min 2 buka kurung 2A plus buka kurung N-1 tutup kurung B. Dan rumus yang ketiga ialah suku tengah, berlaku untuk barisan dengan jumlah suku yang ganjil. Rumusnya ialah UT sama dengan 1/2 buka kurung A plus UN tutup kurung. Studi kasus atau resolusi. Soal ialah sebuah perusahaan memproduksi 5.000 unit di bulan pertama. Karena permintaan naik, produksi ditambah menjadi 300 unit setiap bulan secara konstan. Berapa total produksi selama 1 tahun? Penyelesaiannya ialah pertama, identifikasi variabel. A ialah 5.000, B 300, dan N 12. Gunakan rumus SN. S 12 sama dengan 12 per 2 buka kurung 2 buka kurung 5.000 tutup kurung ditambah buka kurung 12 dikurang 1 tutup kurung 300. Kalkulasi ialah S 12 sama dengan 6 buka kurung 10.000 ditambah 3.300. Hasil akhir ialah S 12 sama dengan 6 dikurang 13.300 sama dengan 79.800 unit. Mungkin hanya itu saja yang saya jelaskan. Kurang lebihnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan dan deret geometri. Barisan dan deret geometri adalah susunan bilangan yang memiliki nilai perbandingan yang tetap antara dua suku yang berurutan. Perbandingan ini disebut dengan rasio atau rumusnya R. Lalu di bawahnya itu ada rumusnya, yaitu UN sama dengan AR pangkat N min 1. A sama dengan suku pertama atau U1. R sama dengan rasio.
N sama dengan banyaknya suku. Lalu ada contoh soalnya. Diketahui barisan 3, 6, 12, 24, dan 48. Tentukan suku ke-10. Penyelesaiannya diketahui A min 3 dan R sama dengan 6/3 sama dengan 2. U10 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 10 min 1. U10 sama dengan 3 dikali 512 atau 512 sama dengan 1536. Lalu ada analisis parameter barisan. Studi kasusnya, diketahui barisan geometri dengan U4 sama dengan 4 dan U7 sama dengan 32. Tentukan suku ke-10. Langkah penyelesaiannya, yang pertama U4 sama dengan AR pangkat 3 sama dengan 4, lalu A sama dengan 4/R pangkat 3. U7 sama dengan AR pangkat 6 sama dengan 32, lalu disubstitusikan menjadi 4/R pangkat 3, lalu R pangkat 6 sama dengan 32. Jadi 4R pangkat 3 sama dengan 32. R pangkat 3 sama dengan 8, lalu R sama dengan 2. A sama dengan 4/2 pangkat 3, diperkecil lagi menjadi 1/2. Jadi suku ke-10 sama dengan U10 sama dengan 1/2 dikali 2 pangkat 9 sama dengan 256. Formulasi deret geometri. Deret bilangan adalah jumlah suku-suku dari barisan bilangan. Dalam geometri, perhitungan total jumlah ditentukan oleh nilai rasionya. Yang pertama ada kondisi rasio. Jika R lebih besar daripada 1, rumusnya S N sama dengan A buka kurung R pangkat N min 1 tutup kurung per R min 1. Keterangannya digunakan untuk barisan yang bersifat progresif naik. Lalu jika R kurang dari 1, Sn sama dengan A buka kurung 1 min 1 pangkat N tutup kurung per 1 min R. Digunakan untuk barisan yang bersifat progres turun. Lalu ada deret tak terhingga, yaitu rumusnya S per X sama dengan A per 1 min R. Keterangannya itu syarat konvergen R lebih kecil dari 1. Lalu ada studi kasus Sn dan tak terhingga. Contoh deret hingganya itu diketahui 4, 8, dan 16 fin S8. Jadi A sama dengan 4, R sama dengan 2. Maka R lebih besar daripada 1. S8 sama dengan 4 buka kurung 2 pangkat 8 min 1 tutup kurung per 2 min 1 sama dengan 4 buka kurung 255. Jadi hasilnya 1020. Lalu ada contoh deret tak terhingga. Tentukan jumlah 36 min 12 plus 4 min 4/3. Hasilnya itu jadi A sama dengan 36, R sama dengan 1 min 1/3, SX-nya jadi 36/1 dikali min 1/3 sama dengan 36/4/3. Hasilnya 27. Fungsi linear. Analisis relasi, formulasi persamaan garis, dan implementasi dalam teori ekonomi. Yang pertama ada konsep dasar relasi dan fungsi. Relasi hubungan yang memasangkan anggota himpunan A, domain, dengan anggota himpunan B. Kodomain relasi dapat dinyatakan melalui diagram panah, diagram Cartesius, atau himpunan pasangan berurutan. Koordinat Cartesius, sistem penentuan letak titik menggunakan pasangan X, Y. X disebut absis horizontal,
dan Y disebut ordinat atau vertikal. Fungsi atau pemetaan. Relasi khusus di mana setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan satu anggota himpunan B. Bentuk umum fungsi linear adalah f x sama dengan ax tambah b, di mana a dan b adalah konstanta serta x adalah variabel bebas. Visualisasi fungsi linear. Fungsi linear dapat dipetakan secara visual untuk mempermudah analisis tren. Contoh pemetaan SV X sama dengan X tambah $1 untuk himpunan dolar A sama dengan atau 1, 2, 3, 4, 5 garis miring dolar menghasilkan dolar F1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 right row $1,2. Yang kedua, dolar F2 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3 right row $2,3. Yang ketiga, dolar F3 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4 Elektron $3,4. Garis lurus pada diagram Cartesius adalah ciri khas fungsi linear. Gradien dan karakter garis. Gradien, bilangan yang menunjukkan arah dan tingkat kecuraman sebuah garis lurus. Untuk persamaan dolar AX tambah BY tambah C sama dengan $0. Gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Jika melalui dua titik, dolar X1 Y1 dolar dan dolar X2 Y2 dolar sama dengan MY2 kurang MY1 per X2 kurang X1. Interpretasi gradien. M lebih dari 0, kurang dari 0, garis meningkat ke kanan. M kurang dari 0, garis menurun ke kanan. Kurang M sama dengan 0, garis horizontal. 2. M tak terdefinisi sama dengan garis vertikal. Metode penentuan persamaan garis melalui titik dan gradien. Y kurang Y1 sama dengan M buka kurung X kurang X1. Gunakan jika diketahui satu titik dolar X1 Y1 dolar dan nilai dolar M dolar. Melalui dua titik Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Gunakan jika diketahui dua titik seberang. Garis sejajar M1 sama dengan M2. Garis memiliki kemiringan yang sama. Garis tegak lurus M1 M2 sama dengan min 1. Hasil kali gradien adalah minus 1. Contoh dan soal penyelesaian. Soal, tentukan persamaan garis yang melalui titik buka kurung 4,5 tutup kurung dengan gradien min 1 per 2. Penyelesaian. Diketahui dolar X1 Y1 sama dengan buka kurung 4 kurang min 5 dolar dan dolar M sama dengan min 1 per 2 dolar. Dolar Y sama dengan dolar Y kurang min 5 tutup kurung sama dengan min 1 per 2 kali min 4 dolar. Dolar Y ditambah 5 sama dengan min 1 per 2 X tambah 2 dolar. Dolar Y sama dengan min 1 per 2X dikurang 3 dolar. Soal yang kedua, carilah titik potong dari garis dolar X tambah Y sama dengan 5 dolar dan dolar Y sama dengan 2X kurang 1 dolar. Penyelesaiannya 1 ubah dolar X tambah Y sama dengan 5 dolar menjadi dolar Y sama dengan 5 kurang X dolar. Yang kedua, substitusi. Dolar 5 dikurang X sama dengan 2X tambah dikurang 1 atau right row 3 kali sama dengan 6 atau right row sama dengan 2 dolar. Yang ketiga, dolar X sama dengan 2 dolar ke dolar Y sama dengan 2X kurang 1 atau right row Y sama dengan 3 dolar. Titik potong 2,3. Penerapan, permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi, fungsi linear digunakan untuk memodalkan hubungan antara P dan kuantitas atau Q. Permintaan dolar Q D Q, hubungan negatif semakin mahal, harga semakin sedikit permintaan. Dolar Q spasi D sama dengan A kurang B P dolar. Penawaran. Dolar Q S, hubungan positif semakin mahal harga, semakin banyak barang yang ditawarkan produsen. Dolar Q S sama dengan min A tambah B P dolar. Keseimbangan pasar terjadi saat dolar Q D sama dengan Q S atau P spasi D sama dengan P spasi S. Pajak subsidi dan konsumsi.
pajak atau T, dan subsidi S. Pajak menaikkan harga penawaran. P kurang tutup buka kurung S atau tax tutup buka kurung setelah pajak tutup kurung sama dengan V buka kurung Q tutup kurung tambah T. Subsidi menurunkan harga penawaran. P buka kurung S atau tax setelah subsidi tutup kurung F V kurang S. Pajak atau subsidi menggeser kurva penawaran tetapi kurva permintaan tetap. Konsumsi dan tabungan. Pendapatan Y dialokasikan untuk konsumsi C dan tabungan S. Dibagi Y sama dengan C tambah S. C sama dengan A tambah B, Y buka kurung B sama dengan MPC. Yang kedua, S sama dengan min A tambah 1 kurang B, Y 1 kurang B sama dengan MPS. MPC tambah MPS sama dengan 1. Di sini saya akan membacakan fungsi nonlinear, permodelan matematika lanjutan dalam analisis ekonomi dan bisnis. Pertemuan 4 dan 5, analisis kurva kuadratik. Definisi dan bentuk umum. Apa itu fungsi nonlinear? Hubungan matematis antara variabel di mana pangkat tertinggi variabelnya lebih dari 1. Umumnya berderajat 2. Perubahan variabel terikat tidak bersifat tetap terhadap variabel bebasnya. Fungsi kuadrat merupakan jenis paling umum dalam ekonomi membentuk lintasan melengkung parabola. Persamaan umum. Bentuk standar fungsi kuadrat dinyatakan sebagai Y sama dengan F kurung buka X kurung tutup sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, di mana A, B, C konstanta reel, X variabel bebas, Y variabel terikat. Karakteristik grafik pada parabola. Ada keterbukaan grafik fungsi kuadrat sangat bergantung pada nilai koefisien A. Terbuka ke atas lebih dari 0, memiliki titik ekstrim minimum. Terbuka ke bawah A lebih dari 0, memiliki titik ekstrim maksimum. Sumbu simetris garis berbagi parabola menjadi 2 bagian identik. X sama dengan min B dibagi 2A. Langkah-langkah menggambar grafik. Untuk menggambar kurva Y sama dengan X pangkat 2 min 5X ditambah 4. Titik potong sumbu X syarat Y sama dengan 0 menghasilkan akar 1,0 dan 4,0. Titik sumbu Y syarat X 0 menghasilkan titik 0,4. Sumbu simetris X sama dengan 2,5. Kuadrat titik puncak sama dengan 2,5, min 2,25. Fungsi permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi, kurva permintaan dan penawaran tidak selalu linear. Model kuadratik memberikan referensi yang lebih realistis terhadap dinamika pasar. Permintaan kurva biasanya membentuk parabola yang menurun terbuka ke kiri atau ke bawah di kuadran 1. Penawaran kurva biasanya berbentuk parabola yang meningkat. Quantity demand sama dengan quantity supply. Keseimbangan pasar tercapai pada titik potong kedua kurva nonlinear tersebut. Penerimaan total. Total revenue. Total revenue penerimaan total TR adalah hasil kali jumlah barang yang terjual Q dengan harga per unit P. Dalam model nonlinear, kurva TR biasanya membentuk parabola terbuka ke bawah. TR sama dengan P dikali Q. Maksimal revenue, titik penuh vertex dari parabola TR mewakili tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan maksimum. Penerimaan marginal NR, tambahan penerimaan dari perjualan 1 unit ekstra barang. Penyelesaian keseimbangan pasar. Studi kasus. Tentukan keseimbangan pasar jika PD sama dengan 24 dikurang 3Q pangkat 2 dan PS sama dengan Q pangkat 2 ditambah 2Q ditambah 4. Tahapan analisis. 1. Persamaan keseimbangan. Proses matematisnya adalah 24 dikurang 3Q pangkat 2 sama dengan Q pangkat 2 ditambah 2Q ditambah 4. Penyederhanaan 4Q pangkat 2 ditambah 2Q dikurang 20 sama dengan 0. 2Q pangkat 2 ditambah Q dikurang 10 sama dengan 0. Faktorisasi 2Q tambah 5 buka kurung kuadrat dikurang 2 tutup sama dengan 0. Hasil akhir Q lebih dari 0
kuadrat E sama dengan 2 unit PE sama dengan Ini saya ingin 12 satuan presentasi harga. tentang matriks atau fondasi aljabar, linear, definisi, operasi dasar, dan aplikasi strategis dalam matematika ekonomi. Definisi dan matrik khusus. Definisi matriks, himpunan bilangan atau simbol yang disusun menurut baris M dan kolom N membentuk persegi panjang, dibatasi oleh sepasang tanda kurung. Dimensi atau ordo matriks ditentukan oleh jumlah baris dikali jumlah kolom M kali N. Jenis matriks khusus, yang pertama ada vektor, matriks dengan hanya satu baris atau kolom. Yang kedua ada bujur sangkar, jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Yang ketiga identitas, atau biasa disebut I, diagonal utama bernilai 1, lainnya 0. Yang keempat ada transpose atau A kuadrat T, menukar elemen baris menjadi kolom. Operasi dasar matriks, penjumlahan dan pengurangan. Kondisi dan rumusnya hanya berlaku jika ordo kedua matriks identik, elemen seletak dijumlah atau dikurangi. Sifat utamanya komutatif A plus B sama dengan B plus A. Asosiatif, dalam kurung A plus B tambah C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Yang kedua ada perkalian skalar. Kondisi dan rumusnya konstanta atau biasa disebut K dikalikan ke setiap elemen di dalam matriks. Sifat utamanya distributif, K dalam kurung A plus B sama dengan KA plus KB. Yang ketiga ada perkalian matriks. Jumlah kolom A harus sama dengan jumlah baris B menggunakan metode baris X kolom. Baris kali kolom. Sifat utamanya tidak komutatif, AB sama dengan BA. Identitas, AI sama dengan IA sama dengan A. Setiap operasi matriks memiliki aturan ordo yang ketat untuk memastikan validasi perhitungan matematis. Determinan dan inverse. Determinan matriks dalam kurung det A, nilai skalar yang dihasilkan dari matriks bujur sangkar untuk 2 kali 2 sama dengan dalam kurung AD min BC. Metode Sarus, prosedur khusus untuk determinan 3 kali 3 dengan menambahkan 2 kolom pertama di sebelah kanan matriks. Yang ketiga ada invermatriks dalam kurung A min kuadrat 1. Kembalikan matriks syarat matriks bujur sangkar dan det A sama dengan 0. Yang keempat ada matriks singular, matriks yang memiliki determinan 0 dan tidak memiliki inverse. Contoh soal dan resolusi. Permasalahan, diketahui persamaan linear berikut. 3x tambah 5y sama dengan 30. X ditambah 2y sama dengan 11. Tentukan nilai variabel x dan yang menggunakan metode inverse matrix. Penyelesaiannya, yang pertama, ubah ke bentuk matriks AX sama dengan B. 3,5, 1,2, X, Y sama dengan 30,11. 2. Cari det A sama dengan dalam kurung 3 kali 2 min 5 kali 1 sama dengan 1. Yang ketiga ada inverse A, 1 per 1, 2, min 5 min 1, min 3 sama dengan 2, min 5 min 1, min 1, 3. Yang keempat, hitung X, A min 1B. Terus di sini X sama dengan 2 dalam kurung 30 ditambah min 5 dikali 11 sama dengan 5. Y nya min 1 dalam kurung 30 plus 3 dalam kurung 11 sama dengan 3. Hasil X sama dengan 5, Y sama dengan 3. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.